Ya, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini saya ingin membagikan renungan singkat kita, ya bagaimana Daud tetap mempercayai Tuhan di situasi yang sangat sulit. Nah, keadaan kita saat ini, ya kita lagi melihat bagaimana ini situasi, ya walaupun belum naik Pertalite sama solar, tapi sudah banyak sekali berita mengenai kenaikan ini dan situasi yang terjadi, ya. Jadi saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan mengenai bagaimana kita tetap percaya kepada Tuhan kita di situasi yang sulit. Bagaimana kita terus mengerjakan pekerjaan Tuhan seperti yang kita nyanyikan bahwa itu adalah tugas kita. Kita terus mengerjakan pekerjaan Tuhan, menyatakan iman kita, percaya kita kepada Tuhan, bahwa bersama Tuhan kita pasti terus akan meraih kemenangan demi kemenangan. Ya, baik Bapak Ibu, firman Tuhan yang ingin saya mau bagikan adalah Mazmur 25. Saya rindu nanti setiap kita boleh membaca firman Tuhan ini secara lengkap, cuman karena kita dibatasi waktu, saya tidak bacakan semuanya ya. Nah, mengapa kita mau belajar dari kisah Daud ini di Mazmur 25? Nah, karena dia menghadapi suatu situasi yang sangat sulit, tetapi dia tetap bisa percaya kepada Tuhan, terus mengerjakan pekerjaan Tuhan ya. Pepatah lama mengatakan sudah jatuh tertimpa tangga pula ya. Nah, kira-kira seperti itu yang dialami oleh Daud ya, seperti yang dikisahkan di Mazmur 25. Kenapa begitu? Ayat 2 dan ayat 19 menyatakan bahwa banyak orang yang membencinya ya terus saja menyatakan kebenciannya kepada dia ya. Juga ayat 16, dia sangat merasa kesepian dan menderita, dan dia bahkan ada dalam kondisi yang terdesak, ayat 17. Mengapa? Dia juga mengalami sengsara dan mengalami kesukaran karena dosanya ya. Jadi kita tahu pada waktu Daud, saudaraku ya, setelah ketahuan dia berdosa, melakukan dosa, saudaraku, ya banyak sekali dia mengalami kesulitan, dia banyak mengalami persoalan, ya selain karena dia harus menanggung akibat dari dosanya, dia juga menghadapi banyak persoalan, ya. Tetapi luar biasa, dia bisa tetap menjadi raja atas Israel, dia terus percaya kepada Tuhan. Itu yang kita lihat di Mazmur 25. Nah, bagaimana dia menyatakan bahwa dia terus percaya kepada Tuhan, ya itu yang kita mau lihat, saudaraku ya. Jadi Daud tetap percaya kepada Tuhan, tetap mengerjakan pekerjaan Tuhan, meskipun dia mengalami situasi yang sulit. Nah, bagaimana Daud menunjukkan kepercayaannya supaya kita bisa belajar, saudaraku. Nah, kita akan baca ini ya, mulai ayat 1 sampai 2, kemudian ayat 5 dan 15, dan ayat yang ke-20 ya. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku, Allahku yang aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Ayat 20,
Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Nah, Bapak Ibu, jadi Daud meresponi bagaimana dia tetap percaya kepada Tuhan itu, ya, itu yang saya ambil dari kutipan ayat-ayat ini, ya, saudaraku. Jadi kita bisa belajar bagaimana Daud meresponi ke situasi sulit yang dihadapinya. Nah, jadi bagaimana cara Daud? Dari ayat-ayat itu, dia katakan, kuangkat jiwaku. Ayat yang pertama. Nah, saudaraku, jiwaku ini berhubungan dengan perasaan dan pikiran. Nah, apa yang membuat kita kadang, saudaraku, kalau ketika sulit, keadaan ada persoalan, maka yang bermain di sana adalah perasaan kita, pikiran kita. Ya. Nah, jadi pikiran dan perasaan itu ditaklukkan, ya, dikontrol. Ya, kemarin misalnya kita lihat ada kabar ada seorang mahasiswa baru, ya, jatuh dari apartemen, ya, diduga dia bunuh diri, ya. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengendalikan perasaan atau pikirannya, ya, dengan situasi atau persoalan yang dihadapi. Ya, mari kita, ya, mengendalikan jiwa kita, mengangkat jiwa kita, ya, untuk tidak larut, tidak terbawa oleh situasi, oleh persoalan yang ada. Nah, yang kedua, dia katakan, kepadamu aku percaya, ayat yang kedua, ya. Itu artinya dia tidak goyah sedikit pun kepada Tuhan, Allah yang sanggup mengerjakan segala sesuatu. Dia tidak digoyahkan dengan situasi yang terjadi. Dia tetap percaya. Nah, bagi kita pun demikian, ya. Mari kita terus mempercayai Allah kita, meskipun kita melihat situasi persoalan yang ada, ya. Kalau harga-harga naik, tetapi pendapatan tidak naik, gitu, ya. Lalu kita malah melihat makin banyak persoalan, makin banyak kebutuhan, itu semua bisa menekan kita. Tetapi kita harus percaya Allah kita, Yehova Jireh, ya, Allah yang menyediakan. Allah kita adalah gembala kita. Kita harus terus percaya kepada Allah kita karena Dia adalah gembala kita. Firman-Nya berkata, takkan kekurangan aku. Nah, yang ketiga, Daud, saudaraku, menyampaikan, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Itu ayat yang kelima dan ayat yang 21. Itu arti menanti-nantikan adalah berharap kepada sesuatu yang pasti. Ibaratnya kalau kita menantikan pagi hari, maka kita sedang berharap kepada yang pasti. Kita pasti ada pagi hari. Nah, begitu keadaannya Daud. Mari kita terus menanti-nantikan Tuhan, berharap kepada Tuhan, karena kita tahu pengharapan kita itu, Alkitab katakan, seperti Saul. Ya, dia pasti. Ya. Nah, yang selanjutnya, Daud berkata, mataku tetap terarah kepada Tuhan. Dia fokus terus kepada Tuhan, pada kasih setianya yang luar biasa. Fokusnya bukan pada persoalan, fokusnya bukan pada kesulitan, tetapi dia fokus kepada Allah, tetap mengerjakan pekerjaan Dia. Nah, mari kita terus mengerjakan pekerjaan Tuhan, seperti tadi yang kita nyanyikan, terus, ya, mengerjakan pelayanan, ya, bagaimana orang-orang boleh datang kepada Tuhan, bagaimana kita menyatakan kasih Tuhan bagi orang lain. Nah, kita akan melihat mukjizat pertolongannya bagi kita.
Nah, yang kelima, ya, Daud berkata, aku berlindung padamu, ayat 20. Nah, itu artinya perlindungannya adalah Tuhan, dia mengandalkan Tuhan, dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi dia mengandalkan Allahnya yang luar biasa atas semua situasi yang dihadapi. Mari kita juga mengandalkan Tuhan, melihat Allah kita yang luar biasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Bagi Tuhan, ya, tidak ada yang kalau Tuhan bersama dengan kita, kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Tidak ada. Kita mengandalkan Allah kita yang luar biasa, ya, kita pasti meraih kemenangan. Tuhan izinkan kesulitan kepada kita bukan untuk menghancurkan, tetapi Ia ingin melatih kita supaya kita makin bertekun, dan mendapat kesempatan melihat pekerjaan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa terjadi. Kita bisa menikmati sukacita, kebahagiaan yang besar, karena kita melihat bagaimana Allah kita meluputkan kita, bagaimana Allah kita menolong kita, bagaimana Allah kita memampukan kita menghadapi kesulitan, kesukaran, dan persoalan hidup ini. Mari kita terus bersemangat berdoa, Bapak Ibu, supaya kita melihat pekerjaan Tuhan yang dahsyat terjadi atas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa.